Kau hanya mencoba membuktikan potensimu padaku. Asal-usul elemenmu menyatu menjadi senjata, kultivasimu menyatu menjadi baju zirah. Di dunia ini, kurasa hanya kau yang bisa melakukan ini, kan? Cibir Raja Naga Laut Timur. Tidak, Su-Han memikirkan berbagai kerajaan di alam semesta dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, alam semesta ini terlalu luas. Sistem bintang superior tempat kita berada ini hanyalah setitik debu. Baiklah, kau menang. Raja Naga Laut Timur mundur beberapa langkah, dan tekanan setengah suci yang menyelimuti Su-Han pun sirna. Ia duduk kembali di singgasana naga, tetapi tidak lagi dengan sikap malasnya, sebaliknya, ia tampak tak berdaya. Bahkan unta yang kelaparan pun lebih besar dari kuda, pepatah itu benar adanya. Kaisar Naga Iblis Kuno tetaplah Kaisar Naga Iblis Kuno. Aku tidak bercanda denganmu sebelumnya. Istana Naga Laut Timurku memang telah melahirkan beberapa anak ajaib baru-baru ini. Dibandingkan dengan masa lalu, mereka benar-benar telah melampaui para pendahulu mereka. Ling'er, tentu saja, memang begitu. Dia awalnya adalah naga giok putih 9 surga, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah, yang mencegah garis keturunannya untuk sepenuhnya dilepaskan. Ketika dia mencapai alam suci, potensinya akan sepenuhnya terwujud. Selain Ling'er, ada beberapa makhluk lain yang bisa menyainginya. Meskipun mereka bukan garis keturunan naga sejati tingkat atas, mereka semua memiliki beberapa garis keturunan kuno. Aku tahu siapa saja jenius yang dimiliki umat manusia, dan aku selalu memperhatikan mereka dengan saksama, seperti Pangu Xingzi dan Zonglin dari ras iblis. Aku sangat mengenal mereka. Awalnya, di hatiku, bahkan Pangu Xingzi dan Zonglin pun tak layak disebut, karena para jenius Istana Naga Laut Timurku juga lumayan. Begitu mereka dewasa, mereka akan segera menyusul para jenius yang ada saat ini. Tetapi, dibandingkan denganmu, mereka benar-benar sampah. Pada akhirnya, Raja Naga Laut Timur patah hati, menggertakkan giginya, dan dipenuhi dengan kekecewaan dan frustasi. Setelah menjalani 2 kehidupan, aku telah hidup selama hampir 100 juta tahun. Aku hampir tidak bisa dianggap anak ajaib. Su-Han mendesah. Tidak, kamu adalah seorang jenius, karena semua yang kamu miliki sekarang adalah sesuatu yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Raja Naga Laut Timur berkata dengan suara berat, aku tidak terlalu menyukaimu, tapi sejujurnya, di kehidupan ini, sejak kau terlahir kembali hingga sekarang, selain mengandalkan teknik-teknikmu di masa lalu, semua sumber dayamu diperoleh sendiri. Anda adalah kebanggaan dunia. Su-Han tersipu dan berkata dengan malu, aku sangat berterima kasih atas kebaikan Raja Naga Laut Timur, tapi aku tidak layak menerima pujian dari Anda. Keluar kau. Nada suaranya tiba-tiba berubah, dan Raja Naga Laut Timur memelototinya, berkata, jangan main-main denganku. Memangnya kenapa kalau kau punya potensi besar? Istana Naga Laut Timurku tidak membutuhkan bantuanmu. Apa kau pikir kau bisa kembali ke medan bintang atas dan menghancurkan Istana Naga Laut Timurku setelah kau kuat? Aku memang tidak menyetujui permintaanmu, tapi setidaknya aku tidak menyinggungmu, kan? Kau melawan hukum alam dan pantas disambar petir. Raja Naga, apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Su-Han mendesah tak berdaya, berpikir betapa hebatnya jika Ling'er ada di sini, jadi dia tidak perlu membuang banyak waktu berbicara dengan pria tua ini. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Raja Naga Laut Timur lagi. Setelah Su-Han memperlihatkan perlengkapan kultivasi ilahi dan pedang penghancur batas, sikapnya mengalami perubahan signifikan. Darah naga, sisik naga, kata Su-Han dengan suara berat. Raja Naga Laut Timur menyipitkan matanya, tentu saja, Istana Naga Laut Timurku tidak kekurangan barang-barang ini. Namun, ras naga selalu memandang rendah ras manusia. Meminta ras naga memberimu darah dan sisik naga sama saja dengan menginjak-injak dan menghina martabat mereka. Kenapa naga memandang rendah manusia? Apa yang membuat naga begitu superior? Su-Han tiba-tiba berteriak,
lihatlah para ahli top saat ini. Total ada 3 ahli alam berdaulat, 2 diantaranya manusia dan 1 iblis. Klan nagamu tidak punya satupun. Dari mana datangnya kesombonganmu? Raja Naga Laut Timur terkejut dengan keresahan Su Han yang tiba-tiba. Ia ingin membantahnya, tetapi ia terdiam. Karena memang begitulah adanya. Ras manusia, termasuk Su Han, memiliki total 3 ahli alam berdaulat, sementara ras naga tidak memilikinya. Jadi, mengapa mereka harus meremehkan ras manusia? Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu tentang kebenaran rasial, dengus Raja Naga Laut Timur. Su Han menenangkan diri dan berkata, yang kuinginkan bukanlah darah dan sisik naga biasa, melainkan naga suara ilusi Dewa Biru. Apa katamu? Raja Naga Laut Timur membelalakkan matanya dan tiba-tiba berdiri. Bush! Tekanan yang mengerikan itu menyerang lagi, tetapi menyadari itu tidak ada gunanya melawan Su Han, tekanan itu ditarik kembali. Darah dan sisik naga suara ilusi Dewa Biru. Beraninya kau mengatakan itu? Raja Naga Laut Timur sangat marah, karena kau tahu tentang naga suara ilusi ilahi Azure, kau pasti juga tahu betapa hebatnya naga sejati itu. Belum lagi apakah istana Naga Laut Timurku memiliki darah dan sisik naga suara ilusi ilahi Azure, kalaupun ada, itu akan menjadi barang yang sangat berharga. Mengapa aku tidak menyimpannya untuk mendidik generasi masa depan ras naga, melainkan memberikannya kepadamu? Itu karena kita punya hubungan baik. Su Han memaksakan senyum. Jangan membuatku jijik. Dengan statusmu sebagai pembunuh naga, aku sudah bersikap lunak dengan tidak membunuhmu langsung. Siapa sih yang punya hubungan baik denganmu? Geram Raja Naga Laut Timur. Mendengar ini, Su Han tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, berpikir dalam hati bahwa dia akan gagal lagi. Namun dia masih menyimpan secercah harapan dan berkata, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan menyuruh Ling'er memintanya kepadamu. Ling'er tidak akan bisa melakukannya, dan tidak ada orang lain yang bisa. Raja Naga Laut Timur tampak semakin marah. Su Han, apa kau sudah gila? Dengan permintaan seperti ini, siapapun manusia yang pergi ke istana naga 4 lautan mungkin akan dipukuli habis-habisan. Aku sudah sangat ramah kepadamu, dan kalian masih ingin menggunakan Ling'er untuk mengancamku. Apa yang kau impikan? Senyum Su Han semakin buruk. Aku hanya bercanda. Ling'er adalah putri kesayanganmu. Beraninya aku menggunakannya untuk mengancammu. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Lagi pula, aku sudah berjanji sebelumnya akan memberi istana Naga Laut Timur beberapa tempat untuk memasuki dunia lain. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Omong kosong macam apa dunia lain itu? Aku bahkan belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau cuma ngomong sembarangan di sini, dan aku sudah percaya padamu. Kata Raja Naga Laut Timur. Jika dunia lain benar-benar ada, mengapa aku harus berbohong padamu? Apa perlu? Tanya Su Han tanpa daya. Raja Naga Laut Timur memalingkan wajahnya, bahkan tidak melirik Su Han, dan bersikap seolah-olah dia tidak peduli. Su Han mendesah dalam hati, menyadari bahwa semua harapan telah hilang. Dia juga tahu bahwa darah dan sisik naga sejati tingkat atas seperti naga suara ilusi ilahi Azure jelas tidak mudah diperoleh. Dia bahkan curiga bahwa istana Naga Laut Timur tidak memiliki barang-barang itu, tetapi lelaki tua yang penuh kebencian ini terlalu sombong untuk mengakuinya. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Karena Raja Naga Laut Timur tidak mau memberikannya, maka aku, Su Han, tidak akan memaksanya. Su Han menggenggam tangannya erat-erat, senyumnya memudar, lalu berkata dengan suara berat, aku punya banyak urusan. Kumohon, Raja Naga Laut Timur, buka gerbangnya. Aku akan pergi sekarang. Raja Naga Laut Timur menggerutu 2 kali, tetapi tidak berbicara atau membuat susunan teleportasi apapun. Su Han mengerutkan kening dan berkata dengan sabar, anggota Sekte Phoenixku masih berada di dunia lain, bertarung dengan murid-murid istana Xuanming Timur. Aku harus kembali untuk menjaga tempat ini.
Kuharap Raja Naga Laut Timur akan membuka gerbangnya. Uhuk-uhuk, Raja Naga Laut Timur terbatuk 2 kali dan berkata perlahan, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk memberimu darah dan sisik naga dari naga suara ilusi ilahi Azure. Su Han sedikit terkejut. Apakah ada kemungkinan? Mendengar perkataan Raja Naga Laut Timur, pikiran pertama Su Han adalah bahwa perlengkapan kultivasi ilahi dan pedang penghancur yang sebelumnya ia perlihatkan telah beraksi. Su Han tidak bodoh. Dia tidak akan memberitahu Raja Naga Laut Timur tentang asal-usul dan tingkat kultivasinya tanpa alasan, karena itu adalah salah satu metode terbaik Su Han. Alasan mengapa dia mengatakannya dengan santai sebenarnya adalah untuk membuktikan potensinya, seperti yang dikatakan Raja Naga Laut Timur. Orang awam mungkin berpikir bahwa setelah Su Han terlahir kembali, semuanya akan dimulai kembali dan dia tidak akan lagi menjadi ancaman. Kenyataannya, seorang ahli tingkat atas seperti Raja Naga Laut Timur, yang punya otak, tidak akan pernah percaya bahwa Su Han benar-benar menjadi begitu tidak berguna. Karena Raja Naga Laut Timur sudah memendam pikiran seperti itu, pertunjukan Su Han dengan perlengkapan kultivasi ilahi dan pedang penghancurnya secara alami memberikan tekanan tak terlihat pada Raja Naga Laut Timur. Dia tidak bisa membunuh Su Han, itu sudah ditakdirkan. Bahkan setengah orang suci tidak dapat membunuh Su Han, yang membuktikan bahwa Su Han abadi di bidang bintang atas. Karena tak ada yang bisa membunuhnya, Su Han hanya perlu terus meningkatkan kemampuannya. Cepat atau lambat, ia akan menjadi yang terkuat di wilayah bintang atas, tanpa terkecuali. Tentu saja, karena Linger, Raja Naga Laut Timur tidak benar-benar berniat membunuh Su Han. Semua ini membuktikan potensi Su Han yang hampir tak terbatas. Su Han yakin bahwa Raja Naga Laut Timur berubah pikiran karena alasan-alasan ini dan karena ia juga mempertimbangkan apakah Su Han akan memiliki kesan buruk terhadap Istana Naga Laut Timur di masa mendatang. Apapun alasannya, selama kita bisa mendapatkan darah dan sisik naga dari naga suara ilusi Dewa Biru, itu akan sepadan. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, tidak perlu lagi bertele-tele. Su Han menatap Raja Naga Laut Timur dan berkata dengan suara berat, Raja Naga Laut Timur, sampaikan permintaanmu. Mengenai barang-barang seperti kristal dewa, asal kau menyebutkan harganya, aku, Su Han, tidak akan menawar. Kristal ilahi sangat penting bagi manusia, tetapi tidak berguna bagi ras nagaku. Raja Naga Laut Timur berkata, bukankah kau pernah bilang akan memberi Istana Naga Laut Timurku beberapa slot untuk memasuki dunia lain? Apa kau yakin dunia lain itu benar-benar bermanfaat bagi mereka? Bahwa manfaatnya bisa melebihi manfaat darah dan sisik naga? Benar-benar melampaui. Su Han mengangguk. Dia berencana untuk membina hubungan baik dengan Istana Naga Laut Timur, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan anak-anak ajaib Istana Naga Laut Timur memasuki dunia lain yang dikembangkan bersama oleh Sekte Phoenix dan Istana Dongsuan Ming. Su Han juga memiliki 2 dunia lain, yang akan menjadi milik Sekte Phoenix. Tidak peduli siapapun jenius dari Istana Naga Laut Timur yang mereka pilih, mereka semua akan menerima manfaat yang luar biasa. Manfaat ini tidak hanya akan melampaui nilai darah naga dan sisik naga itu sendiri, tetapi juga akan melampaui perolehan yang diperolehnya pada tangga surgawi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa membiarkan Su Han mereka masuk sama saja dengan memberi Istana Naga Laut Timur beberapa tempat alam dewa kuno. Mereka bahkan mungkin mencapai tingkat semi-santo, itu hanya tergantung pada kesempatan dan takdir masing-masing individu. Berpikir kembali ke alam dunia lain Istana Dongsuan Ming, puluhan ribu tahun telah berlalu, namun begitu banyak binatang tingkat ke-7 masih ada, menunjukkan betapa banyak manfaat yang ditawarkannya. Yang paling penting, dunia lain adalah tempat di mana hanya ada keberuntungan dan hampir tidak ada bahaya. Asalkan para jenius Istana Naga Laut Timur tidak berambisi terlalu tinggi, menjadi sombong dan angkuh, serta terus memprovokasi binatang buas tingkat tinggi, tetapi justru memulai dari bawah dan meningkatkan kemampuan mereka selangkah demi selangkah, mereka pasti akan meningkat dengan kecepatan yang amat mengerikan. Su Han sangat yakin dalam hal ini.
Raja Naga Laut Timur dapat dengan jelas melihat kepercayaan dirinya. Seringkali, semakin percaya diri seseorang, semakin ringkas kata-katanya, tanpa banyak penjelasan. Karena tidak perlu dijelaskan lagi, fakta akan membuktikan segalanya. Meskipun kau seorang pembunuh naga, yang menurutku sangat menjijikkan, karaktermu memang berbeda dari manusia lainnya. Dan demi Linger, aku memilih untuk mempercayaimu. Raja Naga Laut Timur merenung cukup lama, tampaknya mengambil keputusan yang amat sulit. Akhirnya, dia menggertakkan giginya, matanya memperlihatkan tekad dan ketetapan yang kuat. Saya akan mengabulkan permintaan Anda, tetapi itu tergantung pada berapa banyak tempat yang Anda tawarkan. Mata Su-han berbinar, dan hatinya sedikit gembira. Ia langsung berkata, 5. Raja Naga Laut Timur terkejut. Detik berikutnya, pusaran air tak berujung muncul di seluruh wilayah laut di sekitar Istana Naga. Banyak sekali binatang mitologi laut dalam yang meraung, tampak ketakutan, karena mereka merasakan kemarahan besar dari Raja Naga Laut Timur. Kamu bercanda, Buush. Badai sedang melanda dasar laut, dengan gemuruh dahsyat yang terus menggema. Dasar laut yang tadinya jernih kini menjadi keruh. Ayo kita bicarakan ini, jangan marah. Ekspresi Su-han berubah, dan dia berkata, tempat untuk memasuki dunia lain itu sangat berharga. Aku hanya memberikan 5 tempat untuk Istana Naga Laut Timur karena Linger. Seperti yang kau tahu, banyak murid Sekte Phoenixku sedang menunggu sumber daya ini. Tapi, kau jelas tidak akan puas dengan 5. Bagaimana kalau kita tambahkan 1 tempat lagi? Jadi Istana Naga Laut Timur ada 6 tempat. Gulungan, raungan penuh amarah keluar dari mulut Raja Naga Laut Timur. Apa kau mencoba mengelabuiku seperti pengemis? Di bawah Bima Sakti, darah dan sisik naga sejati terkuat ditukar dengan 6 titikmu saja. Apa kau ingin aku mati di sini? Lalu 7. Su-han menambahkan 1 lagi. Entah aku yang mati, atau kamu yang mati. 8. 9. Raja Naga Laut Timur hanya terdiam, mata naganya tertuju pada Su-han seolah ingin melahapnya. 10. Kalau dibulatkan, boleh. Su-han menggertakkan giginya, tampak kesakitan. 100. Raja Naga Laut Timur menarik napas dalam-dalam, aku memberimu 1 kesempatan ini. Pikirkan baik-baik sebelum kau memutuskan untuk setuju atau tidak. Melihat Raja Naga Laut Timur, Su-han tak kuasa menahan diri untuk berpikir keras. 100 tempat tentu saja tidak banyak, dan sesungguhnya sangat sedikit. Misalnya, Sekte Phoenix dan Istana Suanming Timur memasuki dunia lain itu dengan seluruh sekte mereka, yang berjumlah 20 juta orang. Dibandingkan dengan ini, apa artinya 100 orang? Namun, perbedaannya adalah 100 orang yang memasuki Istana Naga Laut Timur semuanya adalah para jenius tingkat atas. Sumber daya yang mereka butuhkan dan peroleh mungkin setara dengan 1000 atau bahkan 10.000 orang di Sekte Phoenix. Dengan kata lain, 100 orang yang memasuki Istana Naga Laut Timur setara dengan ratusan ribu kultivator biasa. Tidak banyak. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Su-han akhirnya mendongak dan berkata, baiklah, kalau begitu 100 tempat. Tidak termasuk Linger, dan Lin-er. Tambah Raja Naga Laut Timur. Su-han mengerutkan kening, Linger itu satu hal, dia adikku, jadi wajar saja kalau dia tidak dihitung, tapi Aolin. Linger juga adik Aolin. Karena kamu kakak laki-laki Linger, kamu juga kakak laki-laki Aolin. Apa ada yang salah dengan itu? Tanya Raja Naga Laut Timur. Apa yang dia katakan, dia benar sekali. Su-han memutar matanya. Baiklah, karena kamu sudah setuju, aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku, tapi apa? Su-han mengerutkan kening. Raja Naga Laut Timur terkekeh sinis, Istana Naga Laut Timurku tidak memiliki darah atau sisik naga suara ilusi ilahi biru. Kamu bercanda. Ekspresi Su-han langsung menjadi gelap. Kata-kata yang sama, persis sama, diucapkan dengan nada yang sama, keluar lagi dari mulut Su-han. Kali ini dia benar-benar marah.
Setelah mengatakan begitu banyak hal dan membuang begitu banyak waktu, apakah itu semua hanya omong kosong? Apakah Raja Naga Laut Timur sengaja mempermainkanku? Kuota telah ditentukan dan persyaratan telah disetujui, tetapi dia berkata pada dirinya bahwa tidak ada sisik naga atau darah naga dari naga suara ilusi Dewa Biru. Apa yang terjadi pada sang dewa sepertimu? Beraninya seorang dewa sepertimu mengejekku seperti ini. Percaya atau tidak, aku bisa menumbangkan istana Naga Laut Timur hari ini. Ekspresi Su Han sangat muram. Aku hanya bercanda, jangan marah. Raja Naga Laut Timur mengangkat sebelah alisnya dan tertawa. Istana Naga Laut Timurku memang tidak memiliki darah dan sisik naga dari naga suara ilusi ilahi Asure, tapi kau memilikinya. Aku. Su Han mengerutkan kening, tampak bingung. Ya, ada di dalam cincin penyimpananmu. Raja Naga Laut Timur mengangguk. Su Han mengerutkan kening lebih dalam. Dia membuka cincin penyimpanan itu dengan sedikit keraguan, karena cincin Sumeru Putra Suci telah diserahkan kepada Ditian dan yang lainnya, sehingga mengakibatkan banyak barang tersimpan di dalamnya. Itu adalah tempat yang kacau balau, berisi segala macam hal, dari benua Longwu hingga wilayah bintang atas ini, semua yang diperoleh Su Han ada di sana. Aku belum pernah melihat naga suara ilusi ilahi Asure, apalagi darah dan sisik naganya. Su Han ingin melemparkan cincin penyimpanan itu ke wajah Raja Naga Laut Timur, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa cincin itu berisi barang-barang penting seperti mahkota tertinggi dan kuali pembuka surga, jadi dia mengurungkan niatnya. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan setumpuk barang, dan bertanya, apakah ini di sana? Ganti ke kelompok lain, Raja Naga Laut Timur menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Su Han tercengang. Apa kau pikir kau memilih gadis-gadis di rumah bordil? Lalu menggantinya lagi. Dia sangat tidak sabar, tetapi dia tetap mengganti barang-barangnya, dan Raja Naga Laut Timur masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda, tapi aku bisa merasakan aura naga ilusi ilahi Asure, tapi aku tidak tahu darah dan sisik naganya terbuat dari apa. Raja Naga Laut Timur memberikan penjelasan, lalu berkata, atau kau bisa membawanya ke sini, dan aku akan memeriksanya sendiri. Ekspresi Su Han sedikit melunak, tetapi dia mengabaikan Raja Naga Laut Timur dan malah mengeluarkan setumpuk barang lainnya. Ini tidak tepat seperti itu. Tidak, ganti lagi. Ya, ini dia. Saat Su Han mulai sangat tidak sabar, Raja Naga Laut Timur akhirnya memberikan jawaban yang pasti. Pandangannya menyapu tumpukan barang di depan Su Han, akhirnya tertuju pada kuas kaligrafi. Kuas kaligrafi tampak biasa saja, ujungnya bertumpu pada batu tinta hitam yang terisi tinta. Sikat langit dan bumi. Su Han juga tercengang saat melihat ini. Tentu saja dia ingat pena ini, itu adalah pena langit dan bumi yang diperolehnya saat dia pergi ke alam iblis dan memasuki jurang tak berujung di alam rahasia. Saat dia menerima pena ini, benda ini hanya dideskripsikan sebagai pena langit dan bumi, yang mampu menggambar langit dan bumi. Mengenai kegunaannya yang sebenarnya, Su Han tidak mampu mempelajarinya dengan baik karena keterbatasan level kultivasinya dan keserakahan terus-menerus dari para jenius iblis lainnya. Sekarang, dia sudah lama melupakan kuas langit dan bumi. Jika bukan karena konfirmasi dari Raja Naga Laut Timur, dia pasti tidak akan mengeluarkannya. Bukan karena Su Han punya ingatan yang buruk, hanya saja, harta karunnya terlalu banyak, dia tidak bisa menggunakan semuanya. Mengingat kondisi seperti ini, apa yang dapat dilakukannya? Singkirkan semua benda lainnya, dan hanya sisakan pena dan tinta langit dan bumi. Su Han sedikit mengernyit dan bertanya, maksudmu, dua benda ini? Ya, Raja Naga Laut Timur mengangguk. Pena itu terbuat dari sisik naga suara ilusi ilahi Asure, dan tintanya adalah darah naga. Bagaimana ini mungkin? Kamu pasti salah. Su Han bertanya tak percaya. Darah naga suara ilusi ilahi Asure berwarna hitam. Apakah sisik naga suara ilusi ilahi Asure berbentuk seperti pena?
Tanya Raja Naga Laut Timur. Su Han terdiam. Tenang saja, aku bisa memastikan bahwa ini memang sisik dan darah naga suara ilusi ilahi Asure, dan jumlahnya lebih dari 1, dan lebih dari 1 tetes. Raja Naga Laut Timur menambahkan, kalau kau tidak percaya, silakan mencobanya. Gunakan untuk membuka dunia lain. Selama kau mendapatkannya dengan benar, tidak akan ada kecelakaan. Su Han tentu saja ingin memastikan ini dengan hati-hati. Kuas langit dan bumi tidak akan banyak berguna baginya. Jika memang terbuat dari sisik naga dan darah naga, itu akan sangat bagus. Mengingat panjang pena ini dan ketebalan tintanya, mungkin saja ia dapat membuka sedikitnya 5 atau 6, atau bahkan 7 atau 8 dunia lain. Jika Raja Naga Laut Timur tidak berbohong kepadaku, maka aku tidak perlu khawatir lagi. Setelah ragu sejenak, Su Han mengeluarkan pecahan lonceng Kaisar Timur. Ketika bersentuhan dengan kuas langit dan bumi, kuas itu tetap diam sepenuhnya, tanpa keributan besar yang terjadi ketika membuka dunia lain. Salah. Su Han menatap Raja Naga Laut Timur. Kau bodoh. Coba patahkan kuas ini menjadi 2, kata Raja Naga Laut Timur dengan cemas. Kalau tidak, tunggu saja. Su Han mendengus dalam hati, tatapannya tegas. Gerak, dia mengambil kuas langit dan bumi di tangannya dan tiba-tiba mematahkannya menjadi 2. Wah, seketika, sejumlah sinar cahaya melonjak keluar dari tabung pena berongga, menuju ke arah pecahan lonceng Kaisar Timur. Pada saat yang sama, tinta itu juga bergetar hebat, dan setetes tinta melayang keluar dengan sendirinya, langsung menyatu dengan pecahan-pecahan tinta. Bes, CKR, ruang di sekitarnya tiba-tiba terkoyak, seolah-olah ada tangan raksasa yang mengerikan sedang beroperasi dari dalam. Pintu masuknya, yang membentang sejauh 10 mil, benar-benar menembus istana, memungkinkan sejumlah besar air laut masuk dengan deras, namun diblokir oleh Raja Naga Laut Timur dengan mendengus dingin. Pada saat ini, Raja Naga Laut Timur tidak lagi peduli dengan kemarahannya karena istananya telah hancur. Melalui pintu masuk besar yang membentang sejauh 10 mil, ia dapat melihat cahaya merah menyala yang menyambar dari dunia lain. Di antara cahaya-cahaya ini, terdapat sosok-sosok makhluk transparan yang aneh. Meskipun mereka tidak berwujud fisik, mereka memancarkan aura kultivasi. Su Han juga menatap dunia lain ini, di mana api membumbung tinggi ke langit dan asap tebal mengepul, tetapi bau di dalamnya dapat tercium melalui pintu masuk dan mengalir keluar. Sejujurnya, baunya tidak menyengat sama sekali, sebaliknya, ada sedikit aroma yang membuat Anda merasa segar setelah menciumnya. Bahkan Raja Naga Laut Timur, yang berada pada tingkat semi-santo, merasakan hal yang sama. Ini, dunia lain yang kau bicarakan. Raja Naga Laut Timur tampak terkejut. Ya, Su Han mengangguk, sekarang, kau seharusnya percaya padaku, kan? Hahaha, aku selalu percaya padamu. Raja Naga Laut Timur tertawa. Dia menatap dunia asing yang tak berbatas dan tiba-tiba merasa bahwa 100 titik pun terasa terlalu sedikit bagi Su Han. Adapun Su Han, aku harap aku bisa membunuh Raja Naga Laut Timur. Su Han bersumpah jika dia berada di alam dewa kuno saat ini, dia pasti akan menggosok kepala Raja Naga Laut Timur ke tanah. Siapa yang peduli jika dia ayah Linger? Jalan yang benar tingginya 1 kaki, tetapi jalan yang jahat tingginya 10 kaki. Dia mengira bahwa setelah memamerkan zirah sucinya dan pedang pemecah batas, Raja Naga Laut Timur akan tertekan dan, mengingat potensi masa depannya yang sangat besar, memilih untuk bekerja sama dengannya. Kalau Istana Naga Laut Timur benar-benar bisa menghasilkan darah dan sisik naga dari naga suara ilusi ilahi biru, jangankan 100 titik, 1000 pun sudah cukup. Su Han tentu tahu betapa berharganya benda-benda ini bagi ras naga. Tetapi, ini semua hanya apa yang kupikirkan. Setelah bernegosiasi bolak-balik, Su Han merasa dirinya berada di atas angin, tetapi pada akhirnya, dia tetap tertipu.
menggunakan pena langit dan bumi serta tinta miliknya sendiri untuk ditukar dengan 100 titik untuk memasuki dunia lain. Ini benar-benar bisnis yang bebas risiko. Su Han curiga bahwa Raja Naga Laut Timur sudah mengetahui bahwa dirinya memiliki darah dan sisik naga dari naga suara ilusi ilahi biru sejak ia memasuki Istana Naga Laut Timur. Bahkan, ketika Aolin tiba-tiba muncul dan menerima pesan telepati dari Raja Naga Laut Timur, yang memerintahkannya untuk membawanya ke Istana Naga Laut Timur, Raja Naga Laut Timur mengetahuinya. Mungkinkah dia sudah tahu tentang dunia lain? Dia sudah tahu tentang kerja sama antara Sekte Phoenix dan Istana Suanming Timur. Dia juga tahu bahwa aku pergi ke kota pembantai naga dan kemudian mendapat masalah. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Su Han. Sekte Phoenix dan Istana Suanming Timur bersama-sama membangun sebuah kota, dan para pengikut dari kedua sekte tersebut pindah ke kota itu pada saat yang bersamaan. Anggota-anggota berpangkat tinggi mereka juga terus berdatangan ke sana. Hal ini pasti akan diperhatikan oleh sekte dan kekuatan lain. Tidak mungkin menyembunyikannya selamanya. Su Han yakin tidak ada mata-mata di Sekte Phoenix, tetapi dia tidak yakin apakah ada di Istana Suanming Timur. Bahkan tanpa mata-mata, dengan keributan sebesar itu, bagaimana mungkin pasukan itu tidak menyadarinya? Jika memang begitu, mereka tidak layak disebut sebagai kekuatan besar. Orang tua, permainanmu sungguh hebat. Su Han menggertakkan giginya dan berkata kepada Raja Naga Laut Timur, kau sama sekali tidak memberiku darah dan sisik naga dari naga suara ilusi ilahi Azure. Percaya atau tidak, aku akan mengingkari janjiku sekarang dan tidak memberimu 100 titik itu. Kamu tidak akan melakukannya. Raja Naga Laut Timur tetap tenang karena kamu adalah Su Han, pria paling tampan di dunia. Mendengar itu, Su Han tercengang tak berdaya. Ketika Su Han meninggalkan Istana Naga Laut Timur, dia masih sendirian. Menurut Raja Naga Laut Timur, identitas ke-100 orang tersebut belum diketahui. Setelah semuanya terkumpul, mereka akan dikirim ke Sekte Phoenix. Su Han curiga bahwa Istana Naga Laut Timur sebenarnya tidak memiliki banyak keajaiban, tetapi dia tidak punya bukti. Namun, Raja Naga Laut Timur memberitahu Su Han bahwa Ling'er boleh pergi bersamanya terlebih dahulu. Lagi pula, latihan di Pulau Guntur hanya untuk meningkatkan kekuatannya, dan dunia lain adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan Pulau Guntur. Setelah memperoleh peta Pulau Guntur, Su Han segera menuju ke sana. Ling'er benar-benar baik padanya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan gadis kecil ini membuang-buang waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia berasal dari Istana Naga Laut Timur, Su Han telah lama menganggapnya sebagai salah satu miliknya. Pulau Tianlei berjarak sekitar 83 juta li dari Istana Naga Laut Timur. Lokasinya tidak jauh maupun dekat dengan Istana Naga. Jika berlayar dari pantai, mustahil mencapai Pulau Guntur. Berdasarkan pengalamannya di sepanjang perjalanan, Su Han yakin bahwa dibutuhkan setidaknya kekuatan seorang ahli alam dewa kuno untuk menyeberangi wilayah laut ini dan mencapai Pulau Guntur serta Istana Naga Laut Timur. Hari sudah larut ketika mereka tiba di Pulau Tianlei. Di laut yang gelap, sebuah pulau besar berdiri tegak. Beng! Meskipun mereka masih agak jauh dari Pulau Guntur, Su Han sudah bisa melihat dengan jelas kilat mengerikan di atas pulau itu. Karena adanya petir tersebutlah tempat ini disebut dengan Pulau Petir. Adapun mengapa ada begitu banyak petir, tidak seorang pun dapat memberikan jawaban. Tirai petir raksasa menutup Pulau Thunder sepenuhnya. Anehnya, hanya di area Pulau Thunder inilah petir menyambar. Seolah-olah ada sesuatu di pulau itu yang menarik petir. Su Han berada di wilayah udara di atas Pulau Guntur. Oleh karena itu, ia dapat melihat ada puluhan sosok berdiri di tepi pulau. Ling'er berada tepat di tengah-tengah. Dia berdiri dalam kehampaan, dengan kedua lengan terentang, saat kilat menyambar tanpa henti menyambarnya. Dia pucat, wajahnya dipenuhi keringat, matanya terpejam, dan sesekali menunjukkan ekspresi kesakitan. Dan orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang dari Istana Naga Laut Timur yang melindunginya.
Dua naga sejati tingkat ketujuh adalah yang paling mencolok, karena mereka menggunakan kultivasi yang sebanding dengan dewa kuno untuk menahan petir yang turun dari kehampaan. Semua petir ini seragam dan intensitasnya tidak berubah berdasarkan kekuatan tingkat kultivasi lawan. Naga sejati di wilayah bintang tingkat atas juga dikenal sebagai naga dewa, sedangkan di alam suci mereka disebut naga suci. Su Han bergumam pada dirinya sendiri, naga dewa tingkat 7, auranya seharusnya sebanding dengan dewa kuno bintang 4. Sekalipun mereka sangat dekat dengan Istana Naga Laut Timur, Istana Naga Laut Timur tetap mengirimkan dua naga yang sebanding dengan dewa kuno bintang 4 untuk melindunginya, yang menunjukkan betapa pentingnya Ling'er. Tatapan Su Han beralih dan mendarat pada Ling'er lagi. Gadis ini punya tekad yang kuat. Dia bisa menahan rasa sakit akibat ditempa 10.000 sambaran petir. Sambil menggelengkan kepalanya, sosok Su Han melintas, menuju langsung ke Pulau Guntur. Kekuatan tempurnya saat ini sudah cukup untuk melawan bahkan seorang ahli alam dewa kuno bintang 6. Saat ini, ia menyembunyikan auranya dan turun ke Pulau Guntur. Tentu saja, dua ahli alam dewa kuno klan naga bintang 4 tidak akan menyadarinya sama sekali. Saat melewati tirai petir, Su Han menatap petir di atas dan berpikir, jika aku melahap petir ini untuk memperluas domain hukum petirku, bukankah Raja Naga Tua yang tercela itu akan marah? Jelas, Pulau Guntur adalah tempat yang digunakan oleh Istana Naga Laut Timur untuk melatih para jeniusnya. Lingkungan alam seperti itu memang langka. Aku bisa coba lain kali. Aku harus mendapatkan kembali wajah yang hilang hari ini. Langit menjadi gelap sepenuhnya, tetapi Pulau Thunder yang disinai petir tetap terang benderang seperti sebelumnya. Ling'er, panggil Su Han. Sebelum Ling'er sempat bereaksi, kedua dewa naga kuno itu tiba-tiba membuka mata mereka. Ketika mereka melihat Su Han sudah berdiri di depan Ling'er, ekspresi mereka berubah. Su Han berhasil menipu indera ketuhanan mereka dan muncul di sini secara diam-diam. Jika dia tidak memiliki artefak ketuhanan tingkat atas, maka kultivasinya pasti luar biasa. Jangan khawatir, aku di sini untuk mencari adikku, kata Su Han sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Kakak, Ling'er pun membuka matanya. Ia mengerahkan kultivasinya, menangkal petir yang menyambar tubuhnya, dan langsung menghambur ke pelukan Su Han. Melihat hal ini, banyak naga yang kuat menghela napas lega. Gadis kecil, apakah kau mencoba membunuhku? Kata Su Han sambil tersenyum kecut. Kakak, apa yang membawamu ke sini? Tanya Ling'er dengan wajah terkejut. Saya. Tepat saat Su Han hendak berbicara, langit yang sudah suram berubah menjadi hitam pekat. Su Han, Ling'er, dan anggota klan naga lainnya semuanya mendongak. Su Han mengerutkan kening. Langitnya sangat gelap, itu sungguh aneh. Buush! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari atas. Cahaya yang sangat terang bersinar dalam kegelapan tak berbatas. Bahkan petir di kehampaan pun terhalang oleh cahaya ini, yang menyerupai matahari yang terbit perlahan di kegelapan. Singkat, namun menakjubkan. Wah! Setelah raungan itu, cahaya itu berubah menjadi pilar, menembus kehampaan dan melewati tirai petir di tepinya. Targetnya adalah Ling'er. Saat ini, Ling'er masih dalam pelukan Su Han. Putri, kedua ahli klan naga di alam dewa kuno mengubah ekspresi mereka dan segera melintas, menghalangi sisi kiri dan kanan Ling'er dan Su Han. Mereka menyerang secara bersamaan, melepaskan kekuatan naga sejati mereka untuk membentuk pertahanan kuat yang menyelimuti Ling'er dan Su Han sepenuhnya. Serangan itu terjadi begitu tiba-tiba, begitu senyap, sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Mengambil sikap defensif tentu saja merupakan pilihan paling masuk akal saat ini. Dor! Seberkas cahaya menghantam pertahanan mereka, bunyi dentuman yang mengerikan hampir memekakkan telinga, dan petir di sekitarnya langsung padam akibat hantaman tersebut. Pertarungan antara dewa-dewa kuno benar-benar mengerikan. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan terkuat mereka sejak awal. Di mata mereka, hanya ada satu orang,
target mereka, naga giok putih 9 surga. Beraninya kau menyentuh Putri Lingер di wilayah Istana Naga Laut Timurku. Kau cari masalah. Ahli klan naga itu murka. Dengan lambaian tangannya, kekuatan kultivasinya melonjak terus-menerus, dan banyak sinar cahaya memancar darinya. Yang membuat ekspresinya berubah adalah semua cahaya diselimuti kegelapan, sepenuhnya terhalang di dalam. Sekilas, seluruh area di sekitar Pulau Thunder tampak gelap gulita. Seolah-olah sebuah kain raksasa telah menyegel Pulau Guntur. Bahkan seorang ahli klan naga yang setara dengan Dewa Kuno Bintang 4 pun tak mampu mengirim pesan ke Istana Naga Laut Timur. "Aoge, jangan buang-buang waktumu." Sebuah suara berat datang dari kehampaan di atas. Su-han dan yang lainnya mendongak dan melihat sosok-sosok muncul dari celah yang robek pada waktu yang tidak diketahui. Dua lelaki tua berdiri di depan. Belasan pemuda dan pemudi berada di tengah, kemudian belasan pakar alam surgawi berdiri di paling belakang. Tidak perlu mengenal mereka secara pribadi, Anda dapat dengan mudah mengetahui dari pakaian mereka bahwa mereka dari kota pembunuh naga. Hahaha, kamu dari kota pembunuh naga, kamu benar-benar punya nyali seperti beruang dan keberanian seperti macan tutul. Aoge tertawa terbahak-bahak, beraninya kau mendekati Putri Lingger di sini. Apa kau sudah membuka mata anjingmu dan melihat di mana kau berada? Kita tentu tahu bahwa Pulau Tianlei berjarak sekitar 90 juta mil dari Istana Naga Laut Timur. Salah satu tetua berjubah abu-abu berkata, untuk membunuh naga giok putih 9 surga ini, kota pembantai naga kita telah melakukan banyak persiapan. Lagi pula, nyawanya dapat memungkinkan kota pembantai naga di wilayah bintang atas untuk melahirkan pembantai naga tingkat dewa pertamanya. Apakah kamu sedang bermimpi? Mata Aoge praktis menyemburkan api, percaya atau tidak, hari ini Istana Naga Laut Timurku akan memastikan kalian para anjing tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Di bawah segel gelang Huntian, bahkan setengah suci pun tak mampu memahami apa yang terjadi di dalam waktu singkat. Cukup bertahan sampai Wang Dong dan yang lainnya membunuh naga giok putih 9 surga ini. Seorang lelaki tua berjubah hijau lainnya juga angkat bicara. Meskipun Su-han belum pernah bertemu mereka sebelumnya, Departemen Patroli Surga Kekaisaran tidak bisa diremehkan, dan mereka secara alami tahu tentang dewa-dewa kuno yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Orang tua berjubah abu-abu itu adalah Dewa Perang Kuno, Dewa Kuno Bintang 4. Orang tua berjubah biru adalah Dewa Kuno yang telah membangkitkan kekuatan spiritualnya dan berada di alam Dewa Kuno Bintang 4. Su-han tidak berbicara. Tatapannya pertama-tama menyapu kedua ahli alam Dewa Kuno sebelum mendarat pada para jenius dari kota pembantai naga. Wang Dong adalah yang paling mempesona, memiliki kultivasi seorang ahli alam dewa surgawi puncak. 7 bintang yang berkilauan di antara alisnya tampak cemerlang dan menarik perhatian. Namanya biasa saja, tetapi temperamen dan penampilannya luar biasa. Dia sangat tampan, dan seperti Su-han, dia juga berpakaian putih. Temperamennya yang tenang dan halus, ditambah dengan bakatnya, mungkin akan menarik banyak wanita. Seperti halnya 4 anak bintang dan 9 keturunan dewa dari medan bintang superior, masing-masing dari mereka adalah idola generasi muda. Selain Wang Dong, ada lebih dari selusin anak ajaib lainnya yang masih sangat muda yang menatap tajam ke arah Lingger. Mata mereka dipenuhi kegembiraan, semangat, dan hasrat yang kuat. Tampaknya di mata mereka, Lingger telah menjadi mayat. Adapun para dewa surgawi di belakangnya, Su-han bahkan tidak melirik mereka, dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Selagi mengamati keajaiban ini, tatapan Dewa Perang dan Dewa Kebangkitan Roh juga tertuju padanya. Su-han memegangi Lingger sepanjang waktu, siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Master Sekte Su, Dewa Perang Kuno tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Setelah meninggalkan kota pembantai nagaku, kau datang ke Istana Naga Laut Timur. Aku khawatir penduduk Istana Naga Laut Timur tidak tahu kau bersama kami, kan? Mendengar ini, kedua dewa naga kuno, serta naga-naga kuat lainnya,
semua pupil mata mereka mengecil dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka juga tahu bahwa Su Han dulunya adalah seorang pembunuh naga tingkat roh. Saat ini, Ling'er berada di pelukan Su Han, sama sekali tidak siap. Jika Su Han benar-benar ingin membunuh Ling'er, bahkan jika mereka sebanding dengan dewa-dewa kuno, mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Lepaskan Putri Ling'er. Aoge meraung marah, hatinya dipenuhi kecemasan. Di sisi lain, Ling'er tidak sekhawatir dirinya. Ia malah mengejek Dewa Perang, berkata, "Kalau kau benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati sekarang. Trikmu untuk menebar perselisihan tidak cukup ampuh untuk menghancurkan kami, saudara-saudara." Mata Su Han berbinar, lalu dia tersenyum sambil menepuk kepala Ling'er. "Gadis kecil, kapan kamu menjadi begitu cerdas?" Bukankah ini semua karena kakakku sangat cakap?" Ling'er mendengus pelan dan kembali memeluk kepalanya dalam pelukan Su Han. Selama Su Han ada di sini, dia tidak perlu takut. Dalam hati Ling'er, hanya 3 orang yang bisa memberinya rasa aman ini. Ayah, kakak laki-laki Aolin, dan Su Han. Aku tidak bermaksud menebar perpecahan. Master Sekte Su adalah pembunuh naga tingkat roh. Dari sudut pandang kota pembunuh naga, tentu saja dia ada di pihak kita, kata Dewa Perang kuno. Dalam hatiku, menurutmu apakah Ling'er yang lebih penting, atau kota pembantai naga yang lebih penting? Su Han menarik napas dalam-dalam, tatapannya ke arah Zantian Gusen dan yang lainnya semakin dingin. "Berani sekali kau menyentuh adikku di depan sekte kita. Berani sekali kau." Dewa Perang tidak berbicara, tetapi Wang Dong mendengus dingin. Gelang Hun Tian menyegel segala arah, bahkan setengah orang suci pun tak dapat mendeteksinya. "Kau, seorang dewa surgawi bintang 5, berani bertindak seperti orang penting di sini. Sejujurnya, kami benar-benar tidak menyangka kamu akan ada di sini." Wang Dong terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kurasa ini kebetulan. Gelang Hun Tian butuh waktu untuk aktif, dan kebetulan kau tiba di Pulau Tianlei saat aktivasi kami. Rencana ini berkaitan dengan status kota Tulong di bidang bintang tingkat atas, dan kemunculan pembunuh naga tingkat dewa pertama. Kita tentu tidak bisa menghentikan pelaksanaan rencana ini karena Anda. Kamu kurang beruntung karena datang ke Istana Naga Laut Timur saat ini. Kita harus menghabisi naga giok putih 9 surga ini hari ini juga. Kalau kau ngotot ikut campur, kota pembantai nagaku tak akan ragu membiarkanmu mati lagi." "Kalian." Mata Su Han berkedip, dan senyum aneh muncul di bibirnya. Dia memandang Dewa Perang dan Dewa Kebangkitan Roh. "Orang ini ingin membunuhku. Apakah kau yakin kota Tulong tidak akan tinggal diam?" Mendengar ini, kedua makhluk alam dewa kuno itu terdiam sesaat. Kemudian, Dewa Pencerahan kuno berkata, "Ini adalah peristiwa besar bagi kota pembantai naga. Segala rintangan di jalan kita akan disingkirkan tanpa ragu." "Bagus." Su Han mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi senyum di bibirnya semakin dalam. "Perhatikan waktu, lakukan gerakan." Raung Dewa Kuno Zantian. Bes. Kedua dewa kuno mengambil langkah pertama. Mereka tentu tidak akan membunuh Ling'er sendiri, karena itu akan sia-sia dan akan menandakan kegagalan rencana mereka. Hanya jika Wang Dong, atau keajaiban lain seperti Chen Xia dan Hong Tian secara pribadi membunuh Ling'er, rencana pembunuh naga tingkat dewa akan diberikan. Bush! Di tengah gemuruh itu, Dewa Perang dan Dewa Kebangkitan Roh menyerbu ke arah Aoge dan Dewa Naga kuno lainnya. Adapun para ahli alam surgawi di kota pembantai naga, mereka menuju ke naga lain di Istana Naga Laut Timur. Wajah Aoge sangat muram. Mereka tentu saja bisa melihat bahwa kota Tulong memang sangat siap. Dengan keempat dewa kuno yang bertarung secara bersamaan, mereka tidak bisa menyia-nyiakan usaha mereka untuk melindungi Ling'er. Karena Wang Dong dan para jenius lainnya di kota Tulong berani menyerang Ling'er, mereka pasti memiliki pemahaman mengenai kekuatan Ling'er. Yang terpenting, mereka memiliki lebih dari selusin anak ajaib, sementara Ling'er hanya memiliki dirinya sendiri dan
Su Han. Sejujurnya, Aoge tidak menaruh harapan sedikit pun pada Su Han yang hanya berada di alam dewa surgawi bintang 5. Sebaliknya, ia merasa Su Han akan menjadi beban bagi Ling'er. Bahkan jika dia lebih kuat, akan mustahil baginya, dengan hanya bermodalkan kultivasi dewa surgawi bintang 5, untuk melawan para jenius super yang sebanding dengan alam dewa kuno. Putri, pergilah dulu. Saat Aoge dan dewa kuno Zantian bertarung, Zhao Ling'er berbicara dengan cemas. Dengan gelang surgawi yang menyegelnya, apakah menurutmu dia bisa lolos? Wang Dong mendengus dingin, melangkah maju, dan langsung tiba tidak jauh dari Ling'er dan Su Han. Pada saat yang sama, buush, sebuah palu perunggu besar yang mengerikan meraung turun dari atas. Itu adalah Chen Xia yang sedang bergerak. Su Han dapat merasakan bahwa palu perunggu ini juga membawa aura dewa kuno, yang sepenuhnya sebanding dengan dewa kuno bintang 1. Di pihak Chen Xia, Hong Tian menghunus pedang raksasa sepanjang 2 meter dan menebas sinar pedang yang menjulang tinggi, memancarkan tekanan dan aura yang sama dari dewa kuno bintang 1. Kota pembunuh naga telah terpencil selama bertahun-tahun, dan sungguh telah melahirkan banyak orang berbakat. Pikir Su Han dalam hati. Di masa lalu, di mana ada begitu banyak orang jenius yang sebanding dengan alam dewa kuno. Ini adalah tingkatan cakrawala surgawi, yang hanya sedikit orang yang bisa melewatinya. Setidaknya di kehidupan sebelumnya, Su Han hampir tidak pernah melihat seseorang dengan kultivasi alam dewa surgawi dan kekuatan tempur alam dewa kuno. Dia pernah berkata sebelumnya bahwa Bima Sakti saat ini merupakan tempat yang penuh warna dan beragam, serta dipenuhi oleh para pemikir cemerlang. Sekarang tampaknya hal ini memang benar. Hanya di satu kota, kota pembunuh naga, ada 3 makhluk seperti itu. Jika kita menambahkan Pangu Xingzi, Zhonglin, dan Han Bei, jumlah jenius teratas di era ini saja sudah cukup untuk menyamai jumlah keseluruhan generasi sebelumnya. Bisakah kita bertarung? Su Han tersenyum dan menatap Ling'er, tampaknya tidak menyadari cahaya palu perunggu dan pedang yang datang dari langit. Dengan saudaraku di sini, tentu saja Ling'er bisa bertarung. Ling'er terkikik, bajingan kecil, kau benar-benar tahu cara bersikap menawan. Su Han mengusap kepala Ling'er, karena kamu bilang kakakmu ada di sini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bertindak? Sebagai kakak laki-laki, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi adik perempuanku. Maju, saudaraku. Ling'er mengayunkan tinju kecilnya. Su Han memutar matanya ke arahnya, berdiri saja di sini dan dukung adikmu. Tentu saja, seru Ling'er bersemangat. Di dalam hatinya, kakaknya adalah seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa manapun. Bahkan saudaranya sendiri, Aolin, lebih rendah dari Su Han. Tokoh kuat klan naga seperti Aoge mungkin berpikir bahwa Su Han tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Ling'er, dan bahkan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Namun Ling'er yakin sekali bahwa Su Han mampu menghadapi siapapun yang menjadi ancaman baginya. Su Han menghela napas lega dan melepaskan Ling'er. Dia mengangkat pandangannya, dan palu perunggu serta pedang raksasa di atasnya, meskipun kecepatannya luar biasa, tampak baginya selambat kura-kura yang merangkak. Seorang jenius teratas dari kota pembantai naga di puncak alam dewa surgawi, dan hanya ini kecepatan yang bisa dia capai. Su Han tiba-tiba mengayunkan lengannya, kedua telapak tangan menghadap ke atas, dan mengangkatnya dengan lembut. Buush! Kekuatan tempur gabungan mereka yang tangguh dilepaskan pada saat ini. Serangan telapak tangan itu hampir tak terlihat, hampir seketika Su Han mengangkat tangannya, palu perunggu dan pedang raksasa yang disulap itu membeku di udara. Detik berikutnya, semuanya meledak. Apa? Hong Tian dan Chen Xia menatap pemandangan itu dengan tak percaya, pupil mata mereka mengecil. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan hentakan yang mengerikan datang dari palu perunggu dan pedang besar di tangan mereka. Ini semua adalah artefak tingkat atas dari kawasan bintang superior, jadi wajar saja jika tidak akan hancur. Akan tetapi,
Kekuatan hentakannya merambat sepanjang kedua artefak dewa tersebut dan langsung mengenai telapak tangan mereka. Dor, dor, dua suara dentuman teredam terjadi bersamaan, dan pemandangan berdarah terpampang di depan mata semua orang. Bahkan Dewa Perang dan Dewa Kebangkitan Roh, yang bertarung melawan para prajurit kuat klan naga, dapat dengan jelas melihat bahwa lengan Chen Xia dan Hong Tian telah hancur berkeping-keping menjadi kabut berdarah. Suara tarikan napas kaget bergema di mana-mana. Kedua tokoh kuat dari kota pembantai naga dan istana naga Laut Timur menatap Su Han dengan sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana sosok berjubah putih alam Dewa Surgawi Bintang 5 ini dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Kakak memang hebat, wajah Linger memerah karena gembira. Su Han menyuruhnya berdiri di sana. Jadi dia berdiri di sana dengan patuh, tidak menunjukkan niat membantu Su Han sama sekali. Dia tahu bahwa jika saudaranya berkata dia bisa menyelesaikan sesuatu, maka dia pasti bisa. Kau membuat Master Sekte Phoenix ini menderita di kota pembantai naga, dan sekarang kau ingin membunuh adikku. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Su Han menatap Wang Dong dan yang lainnya yang terkejut, lalu menyeringai jahat. Kalau begitu, gunakan nyawa kalian untuk menyelesaikan ini. Siu, klang. Begitu dia selesai berbicara, Su Han melepaskan 9 langkah Tianlong, dan sosoknya lenyap seketika. Awas! Wang Dong mengerutkan kening dan berbisik. Hong Tian dan Chen Xia telah menelan pil itu, dan lengan mereka tumbuh dengan cepat. Bagi para kultivator yang tidak mengolah tubuh fisiknya, hal terpenting adalah jiwa primordial mereka. Cedera fisik hanya dapat menimbulkan rasa sakit sementara, tetapi tidak dapat memengaruhi kekuatan tempur mereka. Kecuali, dalam sekejap, tubuh fisik mereka dapat dihancurkan sepenuhnya. Sekalipun lengan mereka hancur, mereka masih dapat dengan cepat mendapatkannya kembali menggunakan ramuan. Wang Dong, dia menghilang, kata Hong Tian dengan muram. Chen Xia juga berteriak, kekuatan tempur Su Han terlalu kuat, benar-benar di luar imajinasi kita. Wang Dong, cepat gunakan tubuh jiwa seribumu untuk menemukannya, kalau tidak, cepat atau lambat kita akan diserang olehnya. Tubuh semua roh, fisik yang luar biasa kuat. Sebuah suara tenang, disertai sosok aneh, tiba-tiba muncul di belakang Chen Xia. Chen Xia tercengang. Rasa dingin yang tak terlukiskan menjalar dari telapak kakiku dan langsung ke kepalaku. Dia merasakan aura mengerikan yang terpancar dari belakang dan ingin segera pergi, tetapi kakinya terasa seperti terbuat dari timah, dan dia terjebak di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Sebuah tangan dingin terulur dari belakang dan mencengkeram leher Chen Xia. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Chen Xia, dan perasaan takut kembali menyelimutinya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya praktis berdiri tegak. Pemimpin Sekte Su, kau adalah seorang pembunuh naga dan anggota kota pembunuh nagaku. Beraninya kau menyerangku, teriak Chen Xia dengan geram. Bukankah kota Tulong tidak pernah menganggap Master Sekte Phoenix ini sebagai salah satu dari mereka? Su Han tiba-tiba menarik Chen Xia ke depannya. Anda bisa menggunakan pil untuk memulihkan lengan yang patah dengan cepat, tapi bagaimana cara menyatukan kembali tubuh yang hancur? Duar, terdengar suara dentuman keras, dan darah berceceran di mana-mana. Jenius teratas kota pembantai naga, yang sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 1, langsung berubah menjadi kabut darah di bawah telapak tangan Su Han. Dewa Perang dan Dewa Kebangkitan Roh juga berhenti menyerang para ahli klan naga, termasuk Aoge, dan menatap kosong ke arah Su Han. Seluruh pemandangan itu sunyi senyap. Saat tubuh Chen Xia roboh, Zantian Gusen dan yang lainnya tampaknya tahu bahwa serangan ini, yang telah mereka persiapkan dengan matang, masih di luar kendali mereka karena kemunculan Su Han. Su Han terlalu kuat, begitu dahsyatnya hingga tak terlukiskan. Setelah dia melangkah ke tangga surgawi, kultivasinya meningkat, dan dia akhirnya kembali. Sampai hari ini, Su Han hampir tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya kepada orang luar.
Hal ini mengakibatkan banyak orang keliru percaya bahwa Su-han paling-paling sebanding dengan dewa surgawi puncak, dan jika dia lebih kuat, dia akan menjadi dewa kuno setengah langkah. Bahkan jika kita melebih-lebihkannya, dia hanya sebanding dengan dewa kuno bintang 1. Itu memang suatu perkiraan yang berlebihan. Jangan tertipu oleh fakta bahwa sekarang ada banyak jenius yang bisa melawan dewa-dewa kuno. Ambil contoh Hong Tian dan Chen Xia, bukankah mereka berdua berada di puncak alam dewa kuno? Kalau saja mereka berada di alam dewa kuno bintang 5, bisakah mereka melakukan hal ini? Mustahil. Namun, yang mengejutkan semua orang, kekuatan tempur Su-han yang sebenarnya telah melampaui imajinasi mereka. Chen Xia, yang setara dengan dewa kuno bintang 1, tubuh fisiknya runtuh akibat 2 serangannya, hanya menyisakan roh primordialnya. Kekuatan tempur macam apa ini? Wang Dong memiliki tubuh 10.000 roh dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari Chen Xia, membuatnya hampir menjadi dewa kuno bintang 3, menekan Chen Xia dengan 2 peringkat. Bisakah dia membunuh Chen Xia dengan mudah? Tidak, jangankan sesederhana itu, bahkan jika dia menghabiskan semua kemampuannya, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Chen Xia. Untuk membunuh dewa kuno bintang 1, tanpa sarana mutlak apapun, seseorang memerlukan setidaknya kekuatan tempur dewa kuno bintang 4. Dia memiliki kekuatan tempur dewa kuno bintang 4. Wang Dong tersentak, menatap Su-han dengan ngeri. Tingkat kultivasi alam dewa surgawi bintang 5 dengan kekuatan tempur alam dewa kuno bintang 4. Itu hampir seperti lompatan melintasi alam utama. Dan itu berada di level teratas alam dewa kuno, wilayah bintang superior. Bagaimana ini mungkin? Tidak, dia jelas tidak memiliki kekuatan tempur seperti dewa kuno bintang 4, hanya saja metodenya agak istimewa. Kata Hong Tian dengan suara rendah. Segala cara merupakan bentuk kekuatan, menipu diri sendiri tidak ada gunanya. Setelah Wang Dong mendengus dingin, dia menatap Dewa Perang Kuno dengan terkejut dan ragu. Dewa Perang Kuno jelas mengerti apa yang dimaksud Wang Dong. Situasinya telah terbalik saat ini. Awalnya, Zantian Gusen dan yang lainnya yang menahan para ahli Istana Naga Laut Timur, tetapi sekarang, para ahli Istana Naga Laut Timur yang menahan penduduk kota Tulong. Dengan kehadiran Su-han, membunuh Ling'er kini mustahil. Jika mereka terus terlibat, mereka pasti akan mati begitu Istana Naga Laut Timur mengetahui apa yang terjadi di sini. Su-han, kau benar-benar memberi muka pada kepala kota pembunuh naga. Dewa Perang Kuno menggertakkan giginya, ayo pergi. Mereka benar-benar yakin bisa membunuh Ling'er, tetapi Su-han muncul dan sendirian mengacaukan seluruh situasi. Mereka tidak dapat menerima bahwa bebek yang hendak dimakan itu telah terbang. Bes, tiba-tiba muncullah sesosok yang persis seperti Wang Dong, seakan-akan itu adalah kloningannya, tak lain dan tak bukan adalah tubuh roh segudang miliknya. Dia menangkap roh primordial Chen Xia, berniat pergi bersama yang lain. Mencoba untuk pergi, mata Su-han berkilat, dan ia menyeringai jahat. Dengan dendam sebesar itu, kau pikir kau bisa pergi hanya dengan tubuhmu? Kau sedang bermimpi. Jika kami ingin pergi, bisakah kamu menghentikan kami? Dewa Perang mendengus dingin dan menyerang bersamaan dengan Dewa Kebangkitan Roh. Kekuatan kultivasi alam dewa kuno mereka berubah menjadi cahaya, menyelimuti semua orangnya. Membunuh dewa kuno bintang 1 itu mudah, tapi bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah menembus kekuatan dewa kuno bintang 4? Dewa kuno Kiling menyeringai. Pemimpin Sekte Su, berhentilah mengejar mereka, kata Aoge. Sejauh ini belum ada tokoh berpengaruh yang datang ke Istana Naga Laut Timur. Sesuai dengan perkataan Dewa Perang, istana itu disegel oleh gelang Huntian dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Aoge dan kelompoknya tentu saja sangat membenci Zantian Gusen dan yang lainnya, tetapi karena mereka tidak dapat sepenuhnya menekan mereka, kekhawatiran pertama mereka adalah keselamatan Ling'er. Sekalipun Su-han benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 4, ia sama sekali tidak bisa menghentikan Dewa Kuno Zantian dan yang lainnya.
Jika ia bersikeras terlibat dengan mereka dan terjadi sesuatu yang tak terduga, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Itulah sebabnya Aoge mencoba membujuk Su Han. "Paman Aoge, biarkan kakak laki-lakiku melakukan apa yang dia mau. Kita tidak perlu ikut campur," kata Linger kepada Aoge. Su Han mengabaikan Aoge dan malah melesat untuk menghalangi jalan bagi penduduk kota Tulong. "Kau benar-benar ingin menghentikan kami. Kau pikir kau bisa," kata Dewa Perang kuno dengan marah. "Kamu tidak percaya padaku." Mata Su Han berkilat, dan tiba-tiba semburan petir menyambar dari belakangnya. Mata Zantian Gusen dan yang lainnya menyipit. Mereka bisa melihat bahwa petir di belakang Su Han benar-benar berbeda dengan petir di Pulau Tianlei. Dan, sebagai dewa kuno, mereka segera merasakan jejak hukum dalam petir ini. Wah, petir menyambar langit, menguasai pandangan semua orang, dan menyelimuti seluruh penduduk kota pembunuh naga. Orang-orang dari Istana Naga Laut Timur tetap berada di luar, tetapi melalui penghalang petir, mereka masih dapat melihat dengan jelas 9 pilar petir besar yang mengelilingi mereka. Aura hukum yang kuat terpancar dari pilar petir ini. Murid Dewa Perang kuno mengecil, dan ekspresinya berubah drastis. Dia praktis meraung, "Wilayah hukum." Kata-kata ini menimbulkan sensasi dalam pikiran semua orang di kota pembantai naga. Dunia hukum, objek mengerikan ini, yang hanya bisa diciptakan oleh dewa-dewa kuno tingkat tinggi, sebenarnya muncul pada Su Han, Dewa Surgawi Bintang 5. Dia sudah memiliki kekuatan tempur Dewa Kuno Bintang 4, yang cukup mengerikan. Bagaimana mungkin dia membuka domain hukum? Pada saat ini, bahkan anak-anak ajaib seperti Wang Dong, Chen Xia, dan Hong Tian merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Apa yang mereka kejar sekarang hanyalah peningkatan pesat dalam kekuatan tempur, sedangkan di bidang hukum, itu hanyalah angan-angan belaka. Kekuatan tempur adalah kekuatan tempur, dan domain adalah domain. Sebagai keajaiban tingkat atas, mereka mungkin memiliki kekuatan tempur Dewa Kuno Bintang 1, Bintang 2, atau bahkan Bintang 3 saat mereka berada di alam Dewa Surgawi. Namun, domain hanya dapat dibuat setelah seseorang benar-benar mencapai tingkat kultivasi Dewa Kuno. Sekalipun mereka menganggap diri mereka memiliki bakat luar biasa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka dapat membuka domain hukum saat mereka hanya berada di tingkat bintang pertama atau kedua alam Dewa Kuno. Karena itu hampir mustahil. Makhluk kuat paling awal dalam sejarah yang membuka ranah hukum adalah dewa-dewa kuno tingkat bintang 3 atau lebih tinggi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan panik. Hong Tian terdiam total, sementara roh primordial Chen Xia tetap membeku di tempatnya. Ia tiba-tiba merasa bahwa tubuh fisiknya tidak mati secara tidak adil. "Kakak sangat kuat," ucap Linger dengan penuh semangat. Di luar ranah hukum, mata Linger dipenuhi bintang-bintang kecil. Jika sebelumnya kakaknya Aolin hampir tidak bisa dibandingkan dengan Su Han, maka setelah Su Han mengungkapkan domain hukumnya, Aolin benar-benar kalah kelas. Kalau saja Aolin tahu kalau kedudukan Su Han di hati Linger sedang menanjak pesat, jauh melebihi kedudukannya sendiri, dia pasti akan mati karena serangan jantung. Seperti yang diharapkan dari mantan kaisar kuno naga iblis. Tokoh-tokoh kuat seperti Aoge mendesah berulang kali, merasa rendah diri terhadap mereka. Aoge tersenyum kecut, "Sebelumnya aku tidak membiarkannya mengejar, takut terjadi apa-apa. Sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir." Bush, beng, beng beng. Di dalam ranah hukum, guntur bergemuruh, menembus ribuan mil, dan mengguncang langit dan bumi. Sosok Su Han yang berpakaian putih tercermin di ke-9 pilar petir raksasa. Ia terbentang terus-menerus, namun tanpa kesan kejanggalan, tampak seperti pilar petir, berdiri tegak dan tinggi. "Sekarang, katakan padaku, bolehkah aku menghentikanmu?" Su Han tersenyum pada Dewa Perang, lalu menunjuk ke kegelapan di sekitarnya. "Untuk gelang kekacauan ini, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan."
Dewa perang dan dewa kebangkitan roh saling bertukar pandang, ekspresi mereka berubah sepenuhnya muram. Memiliki wilayah hukum adalah eksistensi yang sepenuhnya berbeda dengan tidak memilikinya. Ambil contoh Suhan. Sekalipun ia setara dengan Dewa Langit Bintang 4, jika ia tidak memiliki domain hukum, ia tetap tidak dapat menghentikan Dewa Perang kuno dan yang lainnya yang ingin pergi. Namun kini, kemunculan domain hukum telah mengepung seluruh penduduk kota pembantai naga. Kecuali mereka dapat dengan paksa menerobos wilayah hukum, mereka tidak akan dapat meninggalkan Pulau Guntur. Tetapi, betapa sulitnya menerobos wilayah hukum ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menerobos jika mereka berada di level yang sama? Gunakan mutiara pembunuh naga. Dewa kuno Kiling mengirimkan suaranya kepada Dewa kuno Zantian. Mutiara pembunuh naga dapat memusnahkan Dewa kuno Bintang 4. Bahkan Dewa kuno Bintang 5 dan 6 pun akan terluka parah jika melawannya secara langsung. Jika mutiara pembunuh naga digunakan, pasti akan menembus domain hukum ini. Dewa perang kuno mengerutkan kening dalam-dalam dan tetap diam. Dia tentu saja tidak melupakan mutiara pembunuh naga, sebuah benda pemberian leluhur Guanghan, untuk keadaan yang tidak terduga. Namun, bagaimana mungkin sesuatu seperti mutiara pembunuh naga dapat digunakan begitu saja? Jika mutiara pembunuh naga meledak, kekuatan besarnya pasti akan segera disadari oleh Istana Naga Laut Timur. Pada saat itu, bahkan gelang Huntian pun tidak akan berguna. Jika Raja Naga Laut Timur, puncak ras naga di wilayah bintang superior ini, menjadi gila, kita semua mungkin tidak akan bisa selamat. Aku tahu mutiara pembunuh naga akan membuat Istana Naga Laut Timur waspada, tapi itu satu-satunya jalan keluar sekarang. Gelang Huntian terlalu kuat, dan kita sudah hampir tidak bisa menggunakannya, kita tidak bisa bertahan lama. Dewa pencerahan kuno berkata lagi, saat kau berhasil menerobos domain hukum Suhan ini, kirim pesan ke kota pembantai naga. Dengan tingkat kultivasi leluhur dan kepala kota, mereka pasti bisa tiba di sini dalam waktu singkat. Terlalu berisiko. Dewa perang kuno menggelengkan kepalanya, jaraknya kurang dari 90 juta mil dari sini ke Istana Naga Laut Timur, tapi miliaran mil dari kota pembantai naga. Menurutmu, apakah wali kota dan anak buahnya akan tiba lebih cepat, atau Raja Naga Laut Timur yang akan tiba lebih cepat? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dewa pencerahan kuno mengerutkan kening dalam-dalam. Tunggu sebentar. Dewa perang melirik Suhan, meskipun Suhan telah membuka domain hukum petir, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak sebanding dengan Dewa kuno Bintang 4. Alasan dia bisa membunuh Chen Xia sebelumnya mungkin karena kecepatannya yang luar biasa dan metodenya yang tak terduga. Jika dia memaksakan konfrontasi, hasilnya tidak akan diketahui. Dewa pencerahan kuno mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Di sisi lain, Suhan terus memperhatikan mereka tanpa bergerak sedikit pun. Apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi? Suhan menyeringai sambil berkata, strategi kalian sepertinya sangat bagus. Kau tampak sangat percaya diri. Cibir Dewa kuno pencerahan. Bes. Suhan menjentikkan jarinya, tebakanmu benar. Mata Kiling Gusen berkedut, dia merasa harga dirinya telah sangat dihina. Sekarang setelah kita selesai membahasnya, mari kita mulai. Sambil tersenyum, Suhan mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan. Bush! Petir yang tak berujung, seolah ditarik oleh suatu kekuatan, semuanya menyambar ke arah penduduk kota pembunuh naga. Sementara itu, di Pulau Guntur, perubahan juga terjadi yang tidak diantisipasi Suhan. Petir yang awalnya ada di Pulau Guntur ternyata menyatu dengan domain hukum Suhan dengan sendirinya. Suhan dapat dengan jelas merasakan bahwa area yang dapat diperluas oleh domain hukumnya terus berkembang. Melihat pemandangan ini, mata Suhan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Ia bergumam, Raja Naga Tua, jangan salahkan aku. Kilatan petir ini datang dengan sendirinya, aku tidak menyerapnya dengan paksa. Bush! Setelah petir di Pulau Guntur menyatu dengan wilayah hukum,
Bukan hanya wilayah hukum itu yang meluas, tetapi kekuatan petir di dalamnya juga terus meningkat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.